Nama saya Ade Luli, saya dari desa sebuah kota namanya Majalengka, yaitu Argapura. Kecamatannya, desanya saya Sadasari. Posisi saya di sini fleksibel sih. Kalau bisa dibilang fleksibel itu, saya produksi mie di depan, saya juga bisa bikin bubur, karena tim di sini di setting itu nggak bisa di satu bagian atau di satu produksi gitu tujuannya. Kalau ditanya sejak kapan, bisa dibilang saya itu dari awal sih. Tapi baru masuknya sekarang-sekarang. Sebelumnya saya dibilang itu kerja, kalau dibilang nama itu memungkinkan karena nama brand orang lain. Mungkin saya cuman bilangnya di satu resto aja yang berproduk itu di bidang stick. Saya itu pertama resign dari usaha saya yang dulu, kerja di stick saya dulu itu karena satu punya keinginan mau usaha sendiri. Karena target saya, plan saya itu saya menikah, saya punya keluarga, udah saya berhenti gitu kerja sama orang lain. Ya akhirnya saya bikin warung, ya warung kecil-kecilan lah, berbentuk kalau sekarang itu mah warkop lah. Kalau dibilang masuk, ceritanya unik sih mas. 1 tahun saya buka warkop itu dibilang omset ya lumayan kebilangnya, tapi dibilang lumayan itu kok duit nggak ada. Di situ lucunya. Kedua-duanya saya itu ada tawaran di sosial media dulu bergabung di sini di Warung Karuhun. Saya tertarik, ya saya coba deketin, samperin lah ownernya langsung, saya ngobrol gimana, saya negosiasi gimana sama ownernya langsung, ya saya mulai tertarik dari situ. Banyak sih kalau dibilang harapan mah, yang termasuk kelemahan saya. Yang termasuk kelemahan saya itu harapannya, saya pertama itu di sini mau belajar manajemen. Kedua, saya di sini mau belajar apa arti itu mengendalikan tim, apa arti itu kerja tim, apa itu menjadi leader. Kalau dari awal saya diajak sebelum ini buka ya, sebelum Warung Karuhun ini buka, saya diperkenalkan beberapa menu, beberapa warung yang lumayan terkenal lah, bahkan sangat terkenal di YouTube maupun di televisi gitu. Saya diajak sama owner itu sampai lumayan jauh ke Cirebon. Kalau yang kesan menarik itu saya diajak ke Tangerang, ke salah satu, adalah banyak di YouTube-nya, mie ayam teman kalau nggak salah dari Mas Sugeng. Saya diajak ke sana, belajar di sana, bahkan owner itu belanja perabotan di sana, semuanya dari sana. Karena bagi prinsip owner itu lebih baik belajar daripada meniru. Nah, dari perjalanan pengenalan itu ke beberapa tempat yang rame banget, yang viral banget di waktu itu, aku tuh ada trouble sedikit bukan trouble sama owner di sini, bukan trouble sama siapapun di sini, tapi aku tuh trouble sama keluarga aku sendiri. Lalu aku menghilang dari sini, nggak ada kabar di sini, bahkan owner di sini kontak aku, nomor aku udah hilang semua. Ya pokoknya lost kontak lah dari segi apapun. Dan baru beberapa bulan lagi terakhir di sini, aku lihat di medsos lagi, oh ini kok Warung Karuhun udah buka, ya aku nyamperin lagi gitu. Coba kontak lagi dari ownernya, aku kontak dari yang bisa disebut kepala toko di sini gitu. Barulah aku gabung lagi di sini sampai sekarang. Kalau perasaan itu yang pasti sedih sih, bukan senang kayak orang-orang yang biasa ditanya kerja di sini senang apa. Aku tuh sedih sebenarnya, tapi di balik sedih itu aku berpikir aku banyak cita-cita. Kalau aku nggak punya ide, aku nggak punya value aku sendiri, buat apa aku istilahnya bikin lagi usaha aku sendiri gitu. Cerita menarik banyak, yang pastinya kalau cerita aku tuh bukan menarik lagi, yang pastinya ada banyak dramanya, banyak sedihnya gitu, plus ada lucunya. Dari pertama sebulan aku kesinilah, tahu itu sebulan berapa harinya. Trouble aku datang lagi ke sini, ya bikin kacau di sini, sehingga apa? Aku dapat teguran sih, bukan termasuk teguran lagi. Aku dapat wejangan langsung dari CEO-nya sendiri, kamu
di sini beresin dulu trouble kamu, beresin dulu problem kamu di sana, baru kamu balik lagi ke sini. Ya udah, waktu itu aku hampir 2 minggu nggak berada di sini. Aku lepas, aku tinggalin semua kerjaan aku di sini, aku beresin dulu masalah aku di sana. Barulah aku bisa berpikir lagi di sini, ya aku bisa berkembang lagi di sini. Kalau harapan aku sih simple, cuma sukses. Aku nggak mau kaya, aku nggak mau uang, aku cuma mau sukses. Karena bagiku kaya sama uang itu bonus dari sukses. Titik paling berat di WK itu kalau dibilang berat sih dari segi kerjaan nggak berat. Dari prinsip-prinsipnya owner itu bukan berat di otot gitu, tapi beratnya berat di pikiran gitu aja. Soalnya berat di pikirannya gimana? Jadi beliau itu ngarahin supaya kamu punya tujuan yang jelas, supaya kamu punya ideologi yang benar, kamu punya mindset yang benar-benar mindset buat kamu usaha, buat kamu nyari duit. Itu nggak gampang yang seperti diomongin, Mas. Pertama aku perlahan mencoba dari segi dimentorin ya, dari CEO-nya sendiri, aku mencoba merubah dari diri aku sendiri. Aku nggak merubah dulu yang lain, aku merubah dari diri aku sendiri. Udah, aku cuma merubah itu doang. Barulah nanti aku rubah yang lainnya setelah aku mengerti semua konsepnya. Ya kalau dibilang disukai kerja di sini sih, satu punya mentor, the best lah. Keduanya tim aku yang powerful, oke. Tiga-tiganya di sini ada masukan-masukan dari mentor aku itu memang luar biasa buat kehidupan aku dan bisnis aku tentunya. Kalau aku merasa lebih dari karyawan sih, pertama nggak ada dibeda-bedakannya. Kedua-duanya lebih dekat ke antara kekeluargaan. Ketiga-tiganya nggak di sini tuh nggak pandang bulu, entah itu saudara, entah itu apa ya. Kalau salah, salah. Kalau benar ya benar, it's okay. Jadi semuanya sama di sini. Nggak pandang senior lah, nggak pandang junior lah. Aku salah, ya tetap aku yang dimarahin gitu. Kalau dibilang berubah, ada. Dari keseharian aku diarahin harus berubah. Memang susah itu waktu aku merubahnya, Mas. Tapi sedikit-sedikit aku coba rubah kebiasaan aku dari hal yang sekecil apapun itu, aku coba rubah. Aku coba pindahin dari segi satu, aku pindahin ke segi tiga. Dari segi yang satunya lagi, aku pindahin ke segi yang apanya gitu. Aku coba pindahin mana yang lebih enak, mana yang lebih kontrol terhadap tujuan aku. Udah, itu aja aku coba rubah semuanya. Kalau yang ngena di hati aku itu cuma satu, buang mental miskin. Udah itu, cuma satu itu. Karena dari membuang mental miskin itu, aku yakin orang itu manusia lah, bukan orang. Manusia itu cuma patuh sama keinginannya, bukan sama orang ataupun siapapun. Tapi manusia itu patuh sama keinginannya. Entah itu keinginan manusia itu apa, ya itu dia pasti patuh pada keinginannya. Dari segi membantu warung Karuhun jelaslah sangat membantu. Ke mimpi-mimpi aku yang belum aku terwujudkan sebenarnya nggak susah sih. Simple, aku cuma mau sukses. Karena tujuan aku di sini bukan untuk bekerja, tapi untuk belajar. Karena apa? Aku bekerja itu cuma menghasilkan uang per bulan demi per bulan. Kalau aku belajar dari berbisnis, aku tahu dari berbisnis itu gak bakal menghasilkan uang dari waktu jangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Aku sadar dari berbisnis itu hasilnya waktu dalam 1 tahun pun dalam berbisnis aku gak bakal menikmati hasil dari bisnis itu. Tapi aku akan menikmatinya nanti kalau sudah 3 tahun, 10 tahun, itulah yang aku dapatkan prinsipnya. Jadi di sini aku secara ringkasnya dapat pengalaman, kamu mau kerja apa mau bisnis, udah itu aja. Kalau warung Karuhun itu berbentuk orang, aku mau ngucapin terima kasih. Sudah mengenal warung Karuhun itu seperti apa, aku telah mengenal apa itu sistem, aku bisa mengenal apa itu teori, aku bisa mengenal apa itu praktek langsung. Sukses.